والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fi din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita baca kitab At-Tafsir Al-Muyassar di juz 29 di surah Al-Mulk. Dan telah dibaca 5 ayat di pertemuan sebelumnya. Kita sudah baca tafsirnya ayat pertama dan ayat yang kedua. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, Alladzi khalaqa sab'a samawati tibaqa. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah khalaqa menciptakan sab'a samawat 7 lapis langit. Tibaqa. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bertingkat-tingkat. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Engkau tidak akan melihat fi pada khalqir rahman, penciptaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, min tafawut, dari at-tafawut, itu dari cacat, kekurangan. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah pandangan, lihat kembali apakah ada engkau melihat dari futur, dari cacat, dari penciptaan tersebut. Thumma rji'il basara karratain. Kemudian kembalikanlah lagi pandangan, karratain, 2 kali. Maksudnya ulangi lagi, lihat kembali. Yang qaliba ilaikal basaru khasi'an. Maka pandangan tersebut akan kembali kepadamu dalam keadaan khasi'an. Ya, khasi'an maksudnya tidak dapat apa-apa. Wa huwa hasir, dalam keadaan dia letih, capek. Maksudnya tidak dapat apa-apa dari celah, dari cacat pada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya? Sempurna. Biar kita lihat-lihat, ulang lagi, periksa lagi, cek lagi. Kita lihat lagi, kita ulangi. Kita tidak akan dapati ada cacat, celah. Ini subhanallah. Penciptaan 7 lapis langit. Perhatikan kita baca tafsirnya di samping. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa, ay alladzi khalaqa sab'a samawatin mutanasiqatan. Ba'dhuha fawqa ba'd. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan 7 lapis langit. Ya. Tibaqan, bertingkat-tingkat. Sebagiannya di atas, sebagiannya lainnya. Jadi kita melihat langit ini namanya as-sama ad-dunya. Langit yang paling bawah. Kita lihat. Di atas langit ini ada langit. Ya. Di atas langit ini ada langit. Terus sampai langit yang ke-7. Baik. Dan Allah Subhanahu wa taala dialah Al-A'la, Al-Ali, yang paling tinggi. Paling tinggi. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ay ma tara fi khalqir rahmani ayyuhan nadhiru min ikhtilafin wala tabayun. Jadi engkau wahai an-nadhir, orang yang melihat, itu kamu tidak akan mendapati pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, penciptaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman, kamu tidak akan dapati dari ikhtilaf,
wala tabayun. Itu cacat, celah. Ya, ya, perbedaan, ya. Maksudnya apa? Celah, cacat. Farji'il basara ay fa'idin nadhara ila sama. A'id, ya. A'ada yu'idu a'id. Ulangilah pandangan engkau ke langit. Hal tara min futur ay hal tara fiha min syukukin aw sudu'. Apakah kamu melihat pada penciptaan langit tersebut ada syukuk, ada pecah, atau sudu', ada retak, makna semisal. Ya, subhanallah, penciptaan langit ya, luar biasa hebatnya. Itu pun apa? Tanpa tiang. Luasnya langit. Kita sudah pernah sebutkan, misalnya bangunan di dunia ini, coba secanggih-canggihnya coba lihat. Ya. Ada tiangnya, ada cakar ayamnya, ada pondasinya. Ya. Ada besi-besinya, konstruksinya. Coba lihat. Tapi langit tidak ada. Tidak ada tiangnya. Bersama dengan itu, tidak ada cacatnya. Tidak ada cacatnya, tidak ada pecahnya, retaknya tidak ada. Di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Lihat lagi. Coba lihat. Ya. Walaupun sudah disebutkan ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ya. Kamu tidak akan melihat ya pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman dari tafawut. Kata Syekh As-Sa'di rahimahullah, tafawut ay khalal wa naqas. Tidak ada cacatnya, tidak ada kekurangannya. Ya, kamu tidak akan melihat pada penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Penciptaan apa? Sebutkan penciptaan langit yang 7. Farji'il basara hal tara min futur. Maka kembalikanlah pandangan, apakah engkau melihat dari futur? Itu pecah, retak. Ya, cacat yang biasanya ada pada bangunan itu retak, pecah. Langit tidak ada. Antum pernah lihat ada garis segitu? Ih, pecah. Iya, ada. Pernah lihat? Oleh karena disebutkan ayat setelahnya, "Tsumma rji'il basara karratain." Ya. Kemudian ulang-ulangi, kembalikan lagi pandangan, lihat kembali. Maka pandangan tersebut akan kembali dalam keadaan khasiat, ya hampa, ya sia-sia. Tidak mampu dia melihat ada cacat. Wa huwa hasir, dalam keadaan dia lemah, dalam keadaan dia sudah letih, capek. Paham ini? Tidak akan mungkin kita lihat kembali, tidak ada cacatnya, tidak ada cacat. Sempurnanya penciptaan Allah Subhanahu wa taala, penciptaan langit yang 7. Perhatikan tafsir di samping. Tsumma a'idin nadhara marratan ba'da marratin. Marratan ba'da marratin. Kemudian ulangi lagi, ya, pandangan tersebut. Marratan ba'da marrah, berulang-ulang kali. Maka apa yang terjadi? Yarji' ilaikal basaru dhalilan sagiran an ayyara naqsan. Maka pandangan tersebut akan kembali kepadamu dalam keadaan hina, rendah. Tidak mampu melihat cacat sedikit pun dari penciptaan langit tersebut. Jadi dia betul-betul angkat tangan, ya. Tidak mampu lagi melihat, tidak bisa mendapati ada cacat. Ya. Ada pecah, ada retak. Wa huwa hasir. Ya, dalam keadaan apa? Dia pandangan tersebut mut'ibun kalil. Mut'ibun kalil. Letih. Capek. Ta'ab.
Kalau kita lihat di tafsir Ibnu Katsir, Masya Allah, ini lafaz-lafaznya disebutkan dari para ulama. Wa huwa hasir, Ibnu Abbas berkata, wa huwa kalil. Mujahid, Qatadah, As-Suddi, al-hasir al-munqati' minal i'ya. Jadi bagaimanapun kita ulangi pandang, kita lihat, cek, periksa, lihat lagi. Itu akan sia-sia, capek saja kita dapat. Kita tidak akan dapat apa? Cacat, retak, pecah. Ya, kekurangan tidak ada. Sempurna. Ya, sempurna. Indahnya itu langit, ya. Indahnya itu langit ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru langit yang paling bawah. Ya, langit yang paling bawah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih. Dan sungguh kami telah menghiasi. Zayyana tambah nahnu. Nun ketemu nun tasydid. Idgham. Walaqad zayyana. Dan sungguh kami telah menghiasi as-samaa'a ad-dunya. Langit yang kita lihat ini, yang paling bawah. Langit yang kita lihat. Dengan apa? Bimasabih. Dengan apa? Pelita-pelita, dengan bintang-bintang. Baik. Waja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan kami jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujum, pelempar-pelempar untuk syaitan-syaitan. Nah, syaitan di antara kerjaannya apa? Mencuri berita dari langit. Mereka baku apa namanya itu? Baku nengek ya. Baku dengek, baku sompo kalau orang Selayar bilang. Ya, yang paling bawah, terus ada temannya di atas, terus baku pikul, baku apa? Ya, terus sampai ya di atas. Dan ini akan kita dapati pembahasan kitab Tauhid. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sesuatu, maka sampaikan ya kepada para penghuni langit. Mereka saling bertanya, apa? Madza qala rabbukum? Apa yang Rabb kalian firmankan? Ini apa jin-jin ini, syaitan-syaitan ini bertumpuk-tumpuk ingin mencuri apa pembicaraannya para malaikat tersebut. Mereka dilempari, dihujani dengan lemparan api. Ini bintang. Ini bintang. Tajib. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Dan kami telah menyiapkan untuk mereka itu syaitan-syaitan adzab as-sa'ir. Adzab neraka yang menyala-nyala, yang sangat panas. Baik. Coba perhatikan dari tafsir. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya ay walaqad zayyana as-samaa'a al-qaribah. Ya. Al-qaribata allati taraha al-'uyunu. Sungguh kami telah menghiasi langit yang dekat, yang kita lihat, yang dilihat oleh mata-mata. Allati taraha al-'uyun. Yang kita lihat. Ini baru langit dunia. Langit yang paling bawah, yang paling dekat dengan kita. Sungguh kami telah menghiasi langit tersebut binujumin, bimasabih, apa artinya? Binujumin, azimatin mudhi'atin. Dengan bintang-bintang, nujum, azimah yang sangat besar, mudhi'ah, yang bercahaya. Dikatakan masabih. Kita belajar kosakata, lampu apa bahasa Arabnya? Misbah. Sesuatu yang bercahaya. Misbah. Masabih jamaknya. Bintang-bintang yang sangat besar yang bercahaya. Ini satu ya. Jadi fungsi bintang yang pertama sini adalah sebagai hiasan. Sebagai hiasan.
Inna zayyana sama'ad dunya bizinatinil kawakib. Ini mirip maknanya. Fungsi yang kedua, waja'alnaha rujuman lisyayatin. Ay waja'alnaha syuhuban muhriqatan limustarikis sam'i minasyayatin. Limustariki panjang ya, ada ya-nya. Itu bukan salah cetak. Dia jamak mudzakkar salim yang dibuang nunnya karena dia mudhaf. Limustarikis sam'i minasyayatin. Dan kami telah jadikan bintang-bintang tersebut sebagai rujuman lisyayatin. Ay syuhuban. Apa? Syuhuban. Sebagai panah-panah api, suluh-suluh api. Muhriqatan, yang membakar. Untuk siapa? Limustarikis sam'i. Untuk para pencuri ya, pendengaran, maksudnya pencuri berita, curi-curi dengar ya. Minasyayatin, dari syaitan-syaitan, jin-jin. Yang mana kapan mereka dapat satu kali, ya, itu pun sudah dihujani dengan apa? Bintang-bintang ini, panah-panah api ini, bintang, ya, sampai ke walinya dari dukun, ya, di bumi, dicampur dengan 100 kedustaan. Coba lihat. Nanti antum akan dapat di kitab Tauhid. Ini singkat cerita. Jadi kalau orang bilang, Ustaz, benar Ustaz, itu ujian. Ya, dibilang benar. Itu ujian. Itu satu dari campuran kedustaan, itu pun ya tetap bukan hujjah untuk kita untuk membenarkan hal tersebut. Ya, karena banyak-banyak salahnya. Yang salah tidak dijadikan testimoni. Ya enggak? Nah, coba tidak percaya, periksa sendiri, teliti. Ya. Betapa banyak orang datang ke dukun, datang ke orang pintar katanya, ujung-ujungnya gagal. Ya, tidak benar dan seterusnya. Salah-salah. Jadi fungsi kedua adalah pelempar untuk syaitan-syaitan, para pencuri berita. Fungsi ketiga adalah sebagai petunjuk arah. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Di surah An-Nahl. Ya, petunjuk arah. Jadi kalau bintangnya begini modelnya, ini arah ini, arah ini. Ini yang ngerti orang-orang yang ahli. Sebagaimana disebutkan oleh Qatadah rahimahullah, sebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir, Qatadah Ibnu Ni'amah Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri. Murid seniornya siapa? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qatadah berkata, innama khuliqat hadhihi an-nujum li salasi khisalin. Sungguhnya bintang-bintang ini hanyalah dicipta untuk tiga sifat, tiga tujuan, tiga perkara. Apa itu? Khalaqahallahu zinatan lis-sama'i. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala cipta bintang-bintang tersebut untuk zina, untuk perhiasan yang menghiasi langit. Coba perhatikan, kalau langit tanpa bintang, hitam saja, hitam. Hitam kelam. Ya, dengan adanya bintang, Masya Allah, indah, cantik. Bahkan sebagian tempat itu kayak ada aliran putihnya, ya. Orang bilang Milky Way. Ya, bintang tahambur, ya, ada kayak garis putih begitu. Ada. Subhanallah, indah sekali. Ini fungsi yang pertama. Kata Qatadah, ya. Yang kedua, warjuman lisyayatin. Fungsi kedua, pelempar syaitan. Pelempar syaitan. Siapa syaitan yang dimaksud ini? Yang mau mencuri berita. Limustarikis sam'i.
mencuri pendengaran, maksudnya berita. Yang ketiga, wa alamatin yuhtada biha, dan tanda-tanda yang dijadikan petunjuk. Apa? Sebagai penunjuk arah. Kemudian kata Qatadah rahimahullah, faman ta'awwala fiha ghayra dzalika faqad qala bi ra'yih. Barang siapa yang berbicara tentang bintang tersebut selain hal tersebut, maka dia telah berkata dengan pendapatnya saja, wa adha'a nasibahu, dan dia telah menelantarkan bagiannya, wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan perkara yang dia tidak punya ilmu tentang hal tersebut. Rawahu Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim. Ucapan ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim. Ibnu Jarir dalam tafsirnya, Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah. Baik. Ini 3 fungsi bintang ya. 3 fungsi bintang. Oleh karena itu jelas ya apa yang kita sebutkan di pertemuan sebelumnya bahwasanya ketika ada yang mengait-ngaitkan kejadian di atas muka bumi ini dengan bintang, maka itu bentuk kekufuran. Dan ini disebutkan dalam riwayat yang sahih dari Nabi SAW tentang turunnya hujan. Ya. Ketika turun hujan, sebagian hamba Allah Subhanahu wa taala berkata, "Mutirna bifadlillah." Kami dapat hujan ini karena keutamaan dari Allah. Allah yang kasih turun hujan. Karunia dari Allah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti apa? Dia telah beriman kepada Allah. Karena itu bentuk rububiyah Allah, mengatur hujan, turunnya hujan berapa, intensitasnya kemana, siapa saja yang dapat, itu Allah yang atur. Ya, bukan kebetulan. Wa kafirun bil kaukab, dia telah kufur terhadap bintang-bintang. Maksudnya apa? Bintang-bintang tidak ada hubungan. Ya, tidak ada kaitannya. Bukan bintang-bintang yang atur hujan tersebut. Dan sebagiannya berkata ketika turun hujan, mutirna binau'i kada wa kada. Sebagian berkata, kami dapat hujan karena bintang ini, bintang ini. Ini berarti dia telah beriman kepada bintang. Wa kafirun bih, dan telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya tidak ada hubungannya bintang-bintang dengan kejadian di atas muka bumi ini. Oh, jauhnya itu jaraknya. Dekat saja. Ya, apa hubungannya? Bisa dipahami? Nah, inilah yang dikatakan apa dalam ilmu apa? Astrologi. Ilmu sesat. Ini ilmu sesat. Ilmu sesat. Kekufuran. Ya. Oh, ini bintangnya Neptunus. Apa? Sagittarius. Oh, kamu asmaramu patah hati, patah 3. Ya, dan seterusnya. Disebut-sebut. Keuanganmu begini. Oh, kamu lagi banyak uang. Datang orang jahil, dia kasih cocok-cocok. Cocok. Sekarang saya tanya, kita itu cocok betul terus seperti itu? Tidak ada. Syaitan permainkan kita. Cocok itu, cocok sama. Berarti betul. Supaya apa kita percaya? Anak-anak muda yang bodoh, yang jahil, jauh dari agama, sudah selesai. Tiap pekan dia periksa itu. Baru kasih cocok-cocok. Kalau memang ya cocok seperti itu, ngapain kita repot-repot? Ya. Itu dari siapa itu? Info itu. Siapa yang bikin? Kalau dari manusia juga ujung-ujungnya dari manusia, berarti kita sama. Sama-sama tidak tahu takdir. Ngapain kita percaya? Oh, dari bintang. Itu bintang ngomong sama dia. Jauhnya itu bintang. Ya. Naudzubillah, ini kesesatan. Ya. Paham? Jadi mau asmaranya begini, mau keuangannya begini, apalagi jodohnya begini. Bintang ini, bintang itu. Tidak ada. Ini 3 saja fungsi bintang. Perhiasan, sesuatu menghiasi langit. Yang kedua, lemparan untuk syaitan. Yang ketiga, penunjuk arah. Bintangnya begini, ini arah ini. Sudah selesai.
Oleh karena itu Qatadah rahimahullah melanjutkan ucapannya ini, 3 fungsi bintang ini dengan ucapan yang sangat keras. Ya. Dia telah berkata dengan akalnya dan dia telah menelantarkan bagiannya. Ya. Dia menelantarkan bagiannya ini kalau dia sudah sampai ke derajat kekufuran, betul-betul beriman bahwasanya bintang yang punya pengaruh mengatur begini dan seterusnya terjadi begini, oh bahaya. Betul-betul habis bagiannya. Wa takallafa bima la ilma lahu bihi. Dan dia telah membebani dirinya pada perkara yang dia tidak punya ilmu sih. Apa ilmunya? Apa dasarnya? Apa dalilnya? Hah? Oh bilang kalau bintangnya ini, naudzubillah. Bintangnya Leo misalnya. Ya, sifatnya begini sifatnya. Terus biar bintang bagaimana kalau memang ya penjahat ya jahat. Ya, eh oh, sifatnya begini lembut. Oh, biar bintangmu apa kalau kamu latih dirimu lembut, insya Allah jadi orang lembut. Dan seterusnya. Ya, ini baru bintang, belum lagi kita cerita hari baik. Orang mau menikah sibuk hari yang ini hari ini. Semua hari baik. Ya. Ketika kamu mengisi hari-hari tersebut dengan ketaatan kepada Allah, meninggalkan dosa dan maksiat, semua hari baik. Ya. Mau nikah bulan Muharram, mau bulan Safar, ada yang bilang begitu. Oh pamali ini, ini tidak bagus ini. Ya. Dan seterusnya dari sangkaan-sangkaan, ya anggapan-anggapan tidak ada dalilnya. Ya. Masalah nomor-nomor, ya ini kaitannya dengan perkara akidah, ya luas. Ya nomor 13, oh sial ini, cilaka. Ya siapa bilang? Ya, oh biar nomor 1, nomor 9 ceme, ya kau kufur, kafir kepada Allah sama, celaka kamu. Bukan karena nomornya, kamunya. Biar nomor 9. Orang bilang penjudi-penjudi, cemen, kiu-kiu. Ah, tidak ada nomor. Oh, nomor berapapun, ya, tidak ada masalah. Ya, sama juga di bangunan-bangunan itu ada tingkat. Kalau di lift nomor 1, 2, 3, 5. Tidak ada lantai 4-nya. Naudzubillah. Ini apa ini semua ini? Baik. Karena dia sudah meyakini sesuatu yang batil. Ya. Termasuk sini bintang-bintang, ya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an 3 saja. Fungsinya bintang 3 saja. Bisa dipahami? Apa itu? Coba ulangi. Yang pertama, hiasan. Walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya. Perhiasan untuk langit. Yang kedua, ya waja'alnaha rujuman lisyayatin. Yang ketiga, ya penunjuk arah. Sesuatu yang jadikan petunjuk. Wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Baik. Dan ini bisa dirujuk ucapan Qatadah ya di tafsir ayat ini di surah Al-Mulk. Ya ucapan Qatadah rahimahullah. Ya bisa untuk menjadikan pegangan. Ya supaya orang tidak sembarang belajar bintang ini, bintang ini. Adapun astronomi, ya tadi astrologi ya, astrologi. Ilmu tentang apa? Bintang-bintang Leo apa semua. Astronomi, orang belajar masalah bintang apa bulan, tidak ada masalah. Ya, selama dia tidak kait-kaitkan, ya. Jadi ujungnya cocok logi. Ya. Oh, terjadi pengeboman di WTC tahun 2001. Oh, ini ayat begini, ini ayat. No, tidak ada. Sembarang dikasih cocok-cocok ya. Jadi bedakan astronomi dengan astrologi. Astrologi itu yang ilmu yang sesat itu. Ya. Ya kait-kaitkan bintang kelahiran seorang dengan ya, kejadian-kejadian. Ya, kejadian-kejadian. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengancam ya syaitan wa a'tadna lahum adzabas sa'ir, dan kami telah menyiapkan untuk mereka adzabas sa'ir. Baik. Perhatikan sini tafsir wa a'tadna lahum fil akhirati adzaban nari taib al-muqadati yuqasuna harraha. Dan kami telah menyiapkan untuk mereka di akhirat nanti adab neraka yang menyala-nyala. Yang mereka akan rasakan panasnya. Taib. Bisa dipahami ini?
Di tafsir As-Sa'di rahimahullah, beliau berkata di wa'atadana lahum adzabas sa'ir wa a'tadana lahum fil akhirah. Dan kami telah menyiapkan untuk mereka di akhirat adzabas sa'ir, adab neraka yang menyala-nyala. Li'annahum tamarradu 'ala Allah. Karena mereka telah tamarradu 'ala Allah, durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, wa adallu ibadahu, dan telah menyesatkan hamba-hambanya. Ini syaitan kan sifatnya begitu. Ya, tidak mau taat kepada Allah, kufur kepada Allah dan menyesatkan ya hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Paham? Walihada kana atba'uhum minal kuffari mislahum. Oleh karena itu, pengikut-pengikut syaitan dari orang-orang kafir itu sama dengan syaitan. Sekarang di sini dalam ayat ini Allah ancam syaitan di mana? Wa a'tadana lahum adzabas sa'ir. Orang-orang kafir, pengikut-pengikut syaitan, di mana diancam? Sama. Oleh karena itu di ayat yang kita sudah pernah sebutkan, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwan innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Syaitan cari teman. Cari teman. Dia mengajak kelompoknya, pengikut-pengikutnya itu agar mereka masuk ke dalam neraka bersama syaitan, iblis dan bala tentara. Alhamdulillah. Baik. Qad a'addallahu lahum adzabas sa'ir, dan Allah Subhanahu wa taala memang sudah siapkan, sungguh telah menyiapkan untuk mereka adzabas sa'ir. Dan nanti setelah ini ayat 6 dan seterusnya disebutkanlah walilladzina kafaru birabbihim adzabu jahannam wa bi'sal masir. Ini wali-wali syaitan, ya, pengikut-pengikut syaitan dari orang-orang kafir. Dan untuk orang-orang kafir yang kufur kepada Rabbnya itu adab jahannam. Sama, dikumpulkan sama-sama. Wa bi'sal masir, dan neraka jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Kemudian Allah sebutkan kisah yang sangat mengerikan di dalam neraka. Itu nanti ya. Masyaallah, nanti kita lanjutkan. Bisa dipahami ini? Ini ayat 1 sampai 5. Sekian. Subhanaka walhamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelumnya saya ingatkan teman-teman yang belajar, usahakan dihafal ayat-ayat tersebut. Ya. Di antara tujuan kita juga memang kita memperlambat. Ya. Yang pertama itu karena pemahaman yang tentunya kita tidak bisa banyak langsung. Nanti kita cicil sedikit-sedikit saja, antum sebagiannya ya berat. Nah, memang modal utamanya ini baca kitab dulu sebenarnya, karena ini kitab yang kita baca. Baik. Yang kedua, harapan kita antum bisa hafal, dicicil hafalannya. Coba bayangkan satu pekan kadang cuma 1 halaman. Baik kalau dapat. Seperti ini 1 pekan tidak dapat 1 halaman. Itu kesempatan untuk teman-teman menghafal. Walaupun saya tidak sarankan untuk menunggu, tapi minimalnya jangan sampai sudah masuk juz 29, juz 30 belum hafal. Ya, tolong ya, segera disusul. Yang belum hafal juz 30 hafal. Ya, sambil murojaah tafsirnya. Sudah selesai juz 30 masuk juz 29. Ya, walaupun saya tidak sarankan menunggu pelajaran tafsir, ini kan tafsir baru sampai ayat 5. Ya, antum lanjut kalau kosong Jumat Sabtu Ahad. Kosong? Ya, kasih bangun. Baik. Lanjut. Bisa dipahami? Baik. Barakallahu fikum. Subhanallah walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.